Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu operasi aritmatika. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa materi yang ada pada operasi aritmatika. Nah, kita lihat di sini akan ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan sistem bilangan. Kemudian yang kedua adalah komplement bilangan. Dan yang ketiga adalah operasi pada ALU. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan sistem bilangan. Nah, untuk sistem bilangan yang akan dibahas di sini itu ada 4. Ada biner, kemudian sistem bilangan oktal, kemudian desimal, dan yang terakhir adalah heksadesimal. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama di sini kita akan bahas bilangan biner terlebih dahulu, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan biner. Nah, seperti kita ketahui bersama, bilangan biner itu adalah bilangan radix 2 ya, atau bilangan yang memiliki basis 2, di mana nilainya itu hanya 2, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai penjumlahan di bilangan biner. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh, di sini ada beberapa prinsip yang harus dipahami untuk penjumlahan bilangan biner. Untuk penjumlahan bilangan biner ada 4 prinsip yang harus dipahami. Yang pertama adalah jika 0 ditambah 0 itu akan menghasilkan 0. Kemudian 1 tambah 0 itu akan menghasilkan 1. 1 ditambah 1 itu bukan menghasilkan 2, tetapi menghasilkan 1 0 ya. Dimana nanti itu ada sebuah carry ya. Carry itu atau bilangan yang akan kita simpan yang akan dijumlahkan oleh digit sesudahnya. Ini yang warna merah yaitu 1 ya. Jadi 1 itu adalah carry dan 0 nanti itu adalah hasilnya. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 itu adalah 1 dimana 1 yang sebelah kanan ini carry, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini hasil, dan yang sebelah kiri ini yang warna merah itu adalah carry. Nah, nanti ini akan dijumlahkan oleh bit yang sesudahnya. Sedangkan carry itu adalah 1 digit angka yang disimpan yang nantinya akan ditambahkan pada digit di sebelah kirinya. Nah, perumpamaan carry seperti ini. Misalkan saya di sini punya sebuah bilangan 76, bilangan desimal ya supaya mudah, ditambah 58. Nah, di sini kita tambahkan 6 ditambah 8 itu adalah 14. Nah, 14 ini biasanya kita tulis 4, kemudian sisanya kita simpan di sini. Nah, 1 ditambah 7 adalah 8, 8 ditambah 5 adalah 13. Nah, karena di sini tidak ada yang dijumlahkan lagi, sehingga 13 langsung ditulis secara bersamaan. Nah, ini yang kita sebut sebagai carry. Ya, ini dia, yaitu angka 1. Nah, carry atau sisa. Nah, ini kita sebut carry ya, atau sisa. Nah, ini nanti si carry of ini akan kita jumlahkan kepada digit sesudahnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini ada contoh. Misalkan 101 ditambah 111 itu berapa hasilnya? Nah, kita lihat di sini, kita lakukan penjumlahan dengan cara seperti ini supaya mudah ya. Jumlahkan dulu dari digit sebelah kanan ya, bit 1 ya, berarti bit yang ketiga. 1 ditambah 1, kita lihat lagi prinsipnya di sini ya.
1 ditambah 1 itu adalah 1 0. 0 ini adalah hasilnya. Nah, sehingga kita tulis 0. Kemudian ada carry 1, kita simpan pada digit sebelahnya, yaitu di sini, digit yang sebelah kiri. Nah, kemudian 1 ini akan kita tambahkan dengan 0. 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian ditambahkan lagi dengan 1 tambah 1 itu hasilnya 1 0. Sehingga di sini kita tulis 0, kemudian akan ada lagi carry di sini 1. Ya. Nah, kemudian carry ini akan kita jumlahkan lagi pada digit yang sebelahnya. Sehingga 1 ditambah 1 ditambah 1, kalau kita lihat di sini itu adalah 1 1. Karena tidak ada lagi digit yang akan dijumlahkan, nah, sehingga 1 ini langsung kita simpan di sini, yaitu 1 sehingga penjumlahan 101 ditambah 111 itu adalah 1100. Nah, di sini kenapa 1 ditambah 1 tidak 2? Kalau 1 tambah 1 2 itu merupakan penjumlahan bilangan desimal. Sedangkan di sini yang kita jumlahkan adalah bilangan biner, di mana bilangan biner itu digit terbesarnya itu adalah 1, seperti itu. Nah, jika didesimalkan itu hasilnya juga akan sama saja. 101 itu adalah 5 ya desimalnya. Kemudian 111 desimalnya itu adalah 7. 5 ditambah 7 itu adalah 12. Nah, desimal 12 jika kita konversikan ke biner itu hasilnya adalah 1101. Nah, ini akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang kita jumlahkan sebelumnya. Oke, sekarang kita ke pengurangan biner. Nah, untuk pengurangan biner itu prinsipnya seperti ini ya. 0 dikurang 0 itu adalah 0. Kemudian 1 dikurang 0 itu adalah 1. 1 dikurang 1 itu adalah 0. Dan 0 dikurang 1 itu hasilnya adalah 1. Tetapi dengan catatan borrow of 1 atau meminjam dari digit di sebelahnya. Nah, untuk pengurangan biner ini akan ada 3 kondisi. Yang pertama itu pengurangan terjadi tanpa adanya peminjaman bit. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua itu pengurangan terjadi dengan peminjaman atau borrow of bit 1 pada digit sebelah kiri ya, atau pada digit sebelahnya. Nah, untuk kondisi yang ketiga itu tidak bisa meminjam sebuah bit 1 pada digit sebelahnya, karena yang akan dipinjam itu bernilai 0, sehingga harus meminjam di kolom sebelahnya lagi yang bernilai bit 1. Nah, ketika ada digit 0 yang dilewati oleh borrow of, maka itu nilainya yang tadinya 0 akan berubah menjadi 1. Nah, contohnya seperti ini. Untuk contoh yang pertama, nah, misalkan di sini ada bilangan biner 11011 dikurang dengan 1001. Nah, ingat ya, kita mulai dari sebelah kanan. 1 dikurang 1, kalau dilihat di tabel ini atau kalau kita lihat prinsip pengurangan ini, itu hasilnya adalah 0. Nah, kita tulis 0 di sini. Nah, kemudian digit yang berikutnya yang sebelah kiri, 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 itu adalah 1 ya. Kemudian 0 dikurang 0 itu adalah 0. 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, di sini 1 di bawahnya tidak ada bit yang lainnya sehingga langsung turun ke bawah. Nah, ini tidak ada proses terjadinya peminjaman atau borrow. Nah, ini contoh untuk kondisi yang pertama. Nah, di sini kita coba contoh yang lain ya untuk pengurangan bilangan biner ini. Misalkan kita ambil contoh di sini 1 1 0 kemudian 1. Di sini 1 0 0 0 1. Kita lihat hasilnya berapa. Kita kurangkan
1 kurang 1 adalah 0, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 0, 1 kurang 1 adalah 0. Nah ini hasilnya, maaf, ini 1 ya harusnya, maaf. Nah ini 0, nah ini 1. Nah ini hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 0. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke kondisi yang kedua ya. Nah, untuk kondisi yang kedua ini contohnya adalah seperti ini. 11101 kita kurangkan dengan 1011. Nah, di mana kondisi yang kedua ini akan terjadi proses peminjaman. 1 kurang 1 ya, kalau kita lihat di prinsip pengurangan itu adalah 0. 0 kurang 1 kalau kita lihat di prinsip pengurangan juga adalah 1, tapi dengan syarat dia melakukan borrow atau pinjam dari digit yang di sebelah kirinya, sehingga menghasilkan di sini adalah 1. Nah kemudian digit yang ketiga dari kiri, yaitu yang tadinya 1 itu berubah menjadi 0 karena sudah dipinjam tadi, sehingga 0 kurang 0 adalah 0, 1 kurang 1 adalah 0, dan 1 ini turun ya, sehingga untuk kondisi yang kedua 11101 dikurang 1011 itu hasilnya adalah 10010, seperti itu ya. Nah ini juga kalau kita desimalkan itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah kemudian sekarang kita ke kondisi yang ketiga. Nah untuk kondisi yang ketiga ini dimana digit yang akan kita borrow atau yang akan kita pinjam itu tidak 0, tidak 1 maksud saya, tetapi 0, sehingga kita harus meminjam dari digit sebelahnya lagi yang bernilai 1. Nah contohnya seperti ini ya, kita memiliki sebuah biner 11001 dikurang dengan 10011. Nah di sini seperti ini ya. Nah atau kita langsung simulasikan saja ya supaya mudah. Ini untuk yang pengurangan dengan kondisi yang ketiga ya. Nah untuk yang kondisi yang ketiga ini kita punya digit yaitu 1 1 0 0 1, kemudian kita kurangkan dengan 10 0 1 1. Nah kita kurangkan di sini ya. 1 kurang 1 itu adalah 0. Nah 0 kurang 1 itu tadi hasilnya adalah 1, tetapi dengan syarat dia harus melakukan proses pinjam atau borrow dari digit yang ada di sebelah kirinya nih di sini. Nah, karena di sini digit yang akan dipinjam itu adalah 0 ya, sehingga kita akan melewati digit yang ini. Kita akan ke digit yang sebelahnya yang nilainya tentu lebih besar dari 0 yaitu 1. Nah, sehingga kita meminjam dari digit yang ini ya, sehingga digit 1 ini akan berubah menjadi 0. Nah di sini akan berubah, kita pinjam menjadi 1. Tadi 0 dikurang 1 itu hasilnya adalah 1 ya. Pakai warna putih supaya seragam. Nah di sini 1. Nah kemudian sesuai dengan ketentuan untuk kondisi yang ketiga tadi ya, jika kita mau meminjam atau mau borrow off di digit sebelahnya tetapi nilainya 0, kita akan meminjam ke digit sebelahnya yang nilainya 1. Nah yang dilewati borrow off ini, digit yang dilewati borrow off ini akan berubah menjadi 1. Nah ini akan berubah menjadi 1. Nah seperti ini ya. Nah, sehingga di sini operasinya itu bukan 0 kurang 0 tetapi 1 dikurang 0 menghasilkan 1, seperti itu. Nah kemudian digit yang keempat dari sebelah kirinya itu karena tadi sudah dipinjam oleh digit yang kedua sehingga menjadi 0, sehingga 0 dikurang 0 adalah 0. Kemudian 1 dikurang 1 adalah 0. Nah ini ya.
kalau misalkan kasusnya seperti ini, 1 0 kemudian 0 kemudian 0, nah kemudian 1, nah seperti ini. Kemudian di sini 1 1 kemudian 0 0. Nah misalkan seperti ini kasusnya. Nah pada saat proses pengurangan untuk digit yang kedua ini kan tidak bisa. Nah kemudian dia akan meminjam ke sini, di sini juga tidak bisa. Kemudian dia akan meminjam ke digit sebelahnya, di sini juga tidak akan bisa. Nah dia jatuhnya akan ke sini. Jadi kita akan terus mencari di mana letak si digit atau biner 1 tersebut, dan yang dilewati borrow off ini tentu saja akan berubah menjadi 1. Nah seperti itu. Nah itu untuk proses pengurangan bilangan biner ya. Oke, yang berikutnya kita akan lanjut kepada bilangan oktal. Nah, jika tadi kita sudah mempelajari yang biner, nah sekarang kita ke bilangan oktal. Nah untuk oktal ini prinsipnya itu sama saja dengan bilangan biner ya. Kalau bilangan biner itu adalah angka terbesarnya itu adalah 1, sehingga jika terjadi operasi penjumlahan yang nilainya lebih dari 1, itu pasti akan dikurangkan dengan 2 ya. Pokoknya hasilnya tidak boleh lebih dari 1. Begitupun dengan oktal, di mana oktal ini adalah basis bilangan 8, sehingga hasil maksimalnya itu tidak boleh melebihi dari 8 atau tidak boleh melebihi dari 7 ya. Jadi paling besar itu adalah 7. Jika hasilnya 8, maka akan kita kurangkan dengan basis bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8. Nah kita mulai saja ya. Nah di sini ada cara untuk melakukan penjumlahan bilangan oktal. Caranya itu sama saja seperti kita melakukan penjumlahan dengan bilangan desimal. Nah, tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Ini kita mulai dari sebelah kanan, kemudian rubah dari desimal ke dalam bilangan oktal. Nah, kemudian tulis hasilnya dari digit paling kanan dari hasil oktal ya, digit paling kanan. Jika hasil penjumlahan pada masing-masing kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang ada di paling kiri itu adalah carry off untuk penjumlahan kolom berikutnya atau digit berikutnya. Ini prinsipnya sama saja seperti penjumlahan bilangan biner. Kemudian angka yang digunakan tidak lebih dari 8. Nah, jika lebih dari 8 atau sama dengan 8, maka harus dikurangi 8. Nah, di sini maksudnya tidak boleh lebih dari 7 ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan 2 buah contoh untuk mempermudah ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita punya bilangan oktal 156 ditambah 211. Nah, berapa hasilnya? Nah, langkahnya itu sama saja seperti kita menjumlahkan bilangan desimal ya. Kita lihat dulu untuk yang penjumlahan yang pertama. 6 ditambah 1 itu adalah 7. Ya, ini 6 ditambah 1 itu adalah 7. Kemudian 5 ditambah 1 itu adalah 6. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Nah, di sini tidak ada proses carry ya atau sisa ya, karena yang dijumlahkan itu tidak melebihi dari 8 atau sama dengan 8. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini kita punya bilangan oktal 214 ditambah 117. Nah, kita coba jumlahkan ya. Di sini 4 ditambah 7 itu hasilnya 3. Kenapa hasilnya 3? Ya, di sini kalau kita lihat 4 ditambah 7 itu adalah 11. Nah, ini dia. Ya. Nah, 11 ini kan lebih dari 8, sehingga kita harus kurangkan dengan 8. 11 kurang 8 itu adalah 3. Nah, 3 ini hasilnya kita tuliskan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada sisa atau carry yaitu 1. Ya. Nah, 1 ini kita simpan di digit sebelahnya.
ya, atau ya di digit sebelahnya, yaitu yang sebelah kiri dari 4 tadi. Sehingga di sini menghasilkan 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 3 ya. Kemudian 2 ditambah 1 itu adalah 3. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk penjumlahan bilangan oktal ya. Itu sangat mudah sekali. Ingat ya, tidak boleh lebih dari 8 ya. Kalau lebih dari 8 atau sama dengan 8, maka dia harus dikurangkan dengan 8 itu sendiri, sehingga hasilnya 3. Nah, carry-nya ini, si 1 ini kita simpan di sebelah sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke pengurangan bilangan oktal ya. Nah, untuk pengurangan bilangan oktal itu ada caranya. Nah, pengurangannya itu sama saja seperti kita mengurangkan pada operasi pengurangan bilangan desimal. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil, maka akan dilakukan peminjaman atau borrow off pada tempat yang lebih tinggi ya. Itu ada di sebelahnya. Di sini ada tiga contoh ya. Kita lihat dulu contoh yang pertama. Itu ada 367 dikurang 211. Nah, di sini 367 dikurang 211, caranya sama saja. 7 dikurang 1 itu adalah 6. 6 dikurang 1 itu adalah 5. 3 dikurang 2 itu adalah 1. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian ya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya bilangan oktal 333 dikurang dengan 117 atau 117. Kita lihat dulu, 3 dikurang 7 itu tidak bisa, sehingga harus meminjam pada digit sebelahnya, yaitu sebelah kirinya. Nah, kalau kita meminjam ke digit sebelah kirinya ya, atau digit yang ketiga ini yang saya coret dengan warna kuning, itu hasil pinjamannya bukan 1 tetapi 8. Kenapa 8? Karena ini adalah pengurangan bilangan oktal atau bilangan dengan basis 8. Sehingga di sini kita tulis 8 ya. Nah, 8 ditambah 3 itu adalah 11 ya. 11 dikurangi dengan 7 itu adalah 4. Nah, sehingga kita tuliskan hasilnya adalah 4 di sini. Nah, kemudian yang ini tadi, yang 3 tadi ini kan sudah dipinjam ya, sehingga akan berkurang 1 menjadi 2 ya. Nah, 2 dikurang 1 itu adalah 1. 2 dikurang 1 itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, untuk digit yang terakhir yang ada di sebelah kiri itu tidak dilakukan proses peminjaman tadi, sehingga hasilnya masih tetap 3 ya. Nah, 3 ini kita kurangkan dengan 1, itu hasilnya adalah 2. Seperti ini ya. Sehingga 333 dikurang 117 itu menghasilkan 214 dalam bilangan oktal. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ini. Saya punya bilangan oktal 1121 dikurang dengan 232. Yang pertama kita mulai dari sebelah kanan. 1 dikurang 2 itu tidak bisa, sehingga akan melakukan borrow atau peminjaman ke digit yang kedua yang ada di sebelah kanan. Ingat, peminjamnya itu bukan 1 tetapi 8 ya. Sehingga 8 ditambah 1 itu adalah 9. 9 dikurang 2 itu adalah 7. Nah, kemudian untuk digit yang kedua tadi, ini nilainya 2 sudah dipinjam 1, sehingga sisanya tinggal 1. Nah, ini ya, sisanya tinggal 1. 1 dikurang 3 itu tidak bisa. Nah, sehingga kita lakukan lagi proses borrow atau peminjaman ke digit yang di sebelahnya, digit yang ketiga. Sehingga di sini kita meminjam 8 ya. 8 ditambah 1 itu adalah 9. 9 dikurang 3 itu adalah 6. Nah, di sini ya. Nah, di sini itu nilainya berubah menjadi 1 ya. Enggak, 1 ditambah 8. Nah, ini ditambah. Nah, ditambahkan. Kemudian 1 tambah 8 9 kurang 3 itu adalah 6. Nah,
ini karena tadi sudah dipinjam atau diborrow, itu sisanya tinggal 0. Nah, 0 dikurang 2 itu tidak bisa, sehingga kita meminjam lagi di digit sebelahnya, yaitu digit yang keempat ya. Sehingga di sini menjadi 8 tambah 0. Nah, ini ya, ini berubah menjadi 0. 0 ditambah 8 dikurang 2 itu adalah 6. Nah, yang ini tadi, satu yang terakhir itu karena sudah diborrow atau sudah dipinjam, sehingga habis nilainya atau 0, sehingga hasilnya itu adalah 667. Oke, nah sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan bilangan heksadesimal. Prinsipnya sama seperti bilangan oktal tadi. Jadi pada bilangan heksadesimal, baik penjumlahan atau pengurangan, pada penjumlahan itu tidak boleh menghasilkan nilai yang jumlahnya jika dijumlahkan itu digitnya melebihi dari 16 atau kurang dari 16. Jadi maksimal itu adalah 15. Karena bilangan heksadesimal itu bilangan dengan basis 16, di mana dimulai dari 0 sampai 15. Jadi paling besar itu nilainya adalah 15. Kemudian untuk pengurangannya juga seperti itu. Kalau kita meminjam atau borrow, itu nilainya bukan 1 tetapi adalah 16. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini untuk penjumlahan bilangan heksadesimal. Oke. Caranya itu sama ya. Kita seperti menjumlahkan bilangan desimal biasa. Nah, angka maksimal yang digunakan itu tidak boleh melebihi dari 16. Jika melebihi atau sama dengan, maka harus dikurangi dengan 16. Nah, kemudian kalau penjumlahan, kalau lebih dari 16, maka sisanya itu akan menjadi carry di sebelah kirinya. Oke, ini sama saja ya prinsipnya. Di sini saya punya 3 buah contoh, kita lihat sama-sama. Untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu kita punya bilangan heksa 9A ditambah 43. Oke, kita jumlahkan. Kalau kita urutkan bilangan heksa itu, barangkali sudah lupa lagi, itu A itu adalah 10 ya. Nah, A ini adalah 10. Sehingga di sini adalah 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 itu adalah 13. 13 itu di dalam heksa itu adalah D ya. Nah, kemudian 9 tambah 4 itu sama juga dengan 13. 13 dalam bilangan heksa itu adalah D. Sehingga hasil 9A ditambah 43 itu adalah DD ya. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini ada proses carry off ya. Untuk contoh yang kedua, kita punya angka, misalkan bilangan heksa itu E8 ditambah 9A. Kita jumlahkan di sini ya. 8 ditambah A ya, 8 ditambah A. A itu adalah 10. 8 tambah 10 itu adalah 18. 18 itu melebihi dari 16 ya, melebihi dari 16. Sehingga harus dikurangkan dengan 16. Nah, kurangnya ini 18 kurang 16 itu adalah 2. Tentu saja dia akan ada sisanya. Sisanya itu pastilah 1. Nah, yang ini ya. Nah, sisanya ini akan disimpan atau carry ini akan disimpan di digit sebelah kirinya. Seperti itu. Sehingga di sini akan menjadi input untuk digit yang sebelahnya. 1 ditambah E. Nah, E itu pada bilangan heksa adalah 14. 1 ditambah 14 itu adalah 15. 15 ditambah 9 itu adalah 24. 24 melebihi dari 16, sehingga harus kita kurangkan dengan 16. Sisanya adalah 8. Maaf, hasilnya adalah 8. Kita tulis di sini 8. Nah, sisanya adalah 1. Kita tulis di sebelahnya sebagai carry. Nah, 1 ini karena tidak ada temannya untuk dijumlahkan, sehingga dia turun menjadi 1. Sehingga hasilnya adalah 182. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ke contoh yang ketiga ya. Nah, contoh yang ketiga itu di sini saya punya bilangan heksa itu ED12 ditambah 459. Kita jumlahkan. 2 tambah 9 itu adalah 11 atau B ya. 1 ditambah 5 itu ada 6.
sangat mudah sekali ya. D itu di dalam bilangan heksa itu adalah 13. 13 tambah 4 itu adalah 17. Nah, 17 karena dia melebihi dari 16 maka harus dikurangi dengan 16. Itu adalah 1. Dan tentu saja dia memiliki carry ya. Nah, carry-nya ini akan disimpan di sebelah kanannya. Maaf, sebelah kirinya. 1 ditambah E itu adalah 14. 14 tambah 1 adalah 15. Hasilnya itu adalah F karena F itu adalah 15 dalam bilangan heksadesimal. Oke, kita ke pengurangan pada bilangan heksadesimal. Caranya sama ya, seperti halnya oktal atau bilangan desimal. Nah, hanya saja di sini bilangan yang dibatasinya itu adalah 16. Ya, sehingga jika terjadi proses borrow atau peminjaman, maka yang dipinjam itu nilainya berjumlah sebanyak 16 ya, karena ini adalah bilangan heksadesimal. Oke, kita langsung saja ke contoh. Untuk mempermudah di sini saya balik saja ya, supaya ketahuan juga hasilnya. Nah, untuk pengurangan itu kita gunakan proses yang penjumlahan tadi ya. Nah, di sini kan ada 9A ditambah 43 itu adalah DD. Nah, sekarang untuk pengurangan itu saya akan kurangkan DD dikurang dengan 43. Nah, hasilnya kita lihat seperti apa. Nah, D dikurang 3. Nah, D itu kalau di dalam bilangan heksa itu adalah 13. 13 dikurang 3 adalah 10. 10 itu adalah A. Kemudian di sini 13 dikurang 4 itu hasilnya adalah 9. Sehingga hasilnya sama dengan ini ya, dengan proses penjumlahan tadi ya. Oke. Nah, yang ini tadi ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu kita punya bilangan heksa 182 dikurang 9A. 2 dikurang A. A itu adalah 10. 10 lebih besar dari 2. Nah, tentu tidak bisa dikurang. Sehingga kita melakukan borrow off atau peminjaman pada digit yang ada di sebelah kirinya. Kita meminjam 1. 1 ini kalau di dalam bilangan heksa itu adalah 16. Nah, sehingga 16 ditambah 2 itu adalah 18. 18 dikurang A. Ini ya. 18 dikurang A. 18 dikurang 10 itu adalah 8. Kemudian digit yang kedua dari sebelah kiri itu adalah 8, tadi sudah dipinjam 1. Ini sisanya menjadi 7 ya. Nah, 7 ini dikurangkan dengan 9, tapi ternyata tidak bisa ya, karena 9 lebih besar dari 7, sehingga kita melakukan lagi proses borrow atau pinjam ke digit sebelahnya. Sehingga di sini tertulislah 16. 16 ditambah 7 ya, kemudian dikurang 9. Itu hasilnya adalah 14 atau E. Nah, kemudian yang digit sebelahnya yang terakhir karena tadi sudah dipinjam sehingga menghasilkan 0, sehingga hasilnya adalah E8. Seperti itu. Oke, kita contoh yang ketiga. Di sini kita punya nilai untuk bilangan heksadesimal adalah F16B dikurang dengan 459. B itu adalah 11. 11 dikurang 9 itu adalah 2. Kemudian 6 dikurang 5 itu adalah 1. 1 dikurang 4 itu tidak bisa, sehingga harus meminjam dari digit sebelahnya yaitu F. Sehingga F ini nanti sisanya di sini tinggal 14 ya. 14. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. 16 ditambah 1 itu 17. 17 dikurang 4 itu adalah 13. Ya, 17 dikurang 4 itu adalah 13. Sehingga hasilnya itu adalah D. Nah,
Kemudian yang F tadi dikurang 1, sudah dipinjam 1, sehingga tinggal 14. 14 itu adalah E. Nah, seperti itu ya. Jadi F16B dikurang 459 itu hasilnya adalah ED12. Nah, itu tadi untuk proses penjumlahan dan pengurangan ya pada bilangan biner, kemudian bilangan oktal dan bilangan heksadesimal. Untuk bilangan desimal itu tidak perlu kita bahas lagi karena sudah sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai salah satu materi di operasi aritmatika, yaitu penjumlahan dan pengurangan sistem bilangan. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya yang akan membahas mengenai komplement bilangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.